Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya manusia modern sudah hidup berdampingan atau beriringan dengan manusia purba selama ribuan tahun? Kita yang sekarang hidup di zaman modern ini termasuk keturunan dari Homo sapiens yang merupakan spesies manusia yang berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Yang artinya ada manusia-manusia lain nih yang dulu pernah hidup bersama kita atau hidup berdampingan dengan manusia modern. Nah, yuk kita bahas manusia purba atau subspesies lain yang pernah hidup di dunia. Yang pertama ada Homo neanderthal. Neanderthal ini diperkirakan sudah ada di bumi sekitar 200.000 tahun yang lalu ketika zaman Pleistosen yang kira-kira berlangsung 2,6 juta tahun sampai 11.700 tahun yang lalu. Nama Neanderthal sendiri diambil dari lokasi ditemukannya fosil mereka, yaitu di lembah Neander yang terletak di Jerman. Homo neanderthal juga dianggap sebagai manusia yang biasa hidup di gua. Penemuan-penemuan manusia ini menunjukkan kalau mereka hidup di masa sebelum atau selama zaman es, yang dimana kondisi lingkungannya masih sangat sulit untuk ditinggali manusia. Namun dengan kemampuannya, mereka bisa menunjukkan bagaimana hebatnya manusia dalam bertahan hidup. Lalu yang kedua ada Denisova hominins. Denisovan ini ditemukan di Siberia dan diperkirakan penyebarannya mencapai Indonesia dan daerah-daerah di sekitar Asia Tenggara. Penelitian terkait genom pun dilakukan dan hasilnya Denisovan masih berhubungan dengan Neanderthal dan kemungkinan besar DNA-nya ada di manusia zaman sekarang. Diperkirakan DNA itu ada pada orang-orang Melanesia dan aborigin Australia. Itu pun hanya 6% saja. Temuan terakhir terkait fosil manusia ini adalah rahang raksasa. Namun fosil tersebut tidak mengindikasikan sepenuhnya akan bentuk tubuh sebenarnya Denisova hominins. Berikutnya yang ketiga ada Homo luzonensis. Fosil manusia purba ini ditemukan di Filipina pada tahun 2019 kemarin dan diperkirakan hidup di Pulau Luzon pada 50.000 hingga 67.000 tahun yang lalu. Homo luzonensis ini memiliki ciri khas bertubuh kecil dan diperkirakan punya teknologi yang sudah maju. National Geographic mengatakan kalau bentuk luzonensis ini tak dikira karena lebih menunjukkan gabungan perawatan kuno dan yang lebih maju. Satu bagian kakinya bahkan punya bentuk seperti Australopithecus yang hidup di Afrika pada 3 juta tahun yang lalu. Di urutan keempat ada penghuni gua Red Deer. Sampai saat ini masih belum ada nama ilmiah untuk manusia purba ini. Para peneliti melihat keberadaan penghuni gua Red Deer ini merupakan sesuatu yang misterius. Bentuk tubuhnya berbeda dengan manusia purba pada umumnya. Dan di situs National Geographic sendiri dikatakan manusia-manusia ini merupakan spesies yang baru. Selanjutnya kelima ada Homo rhodesiensis. Fosil spesies ini pertama kali ditemukan di Zambia, Afrika pada 1921. Oleh karena itu tidak heran kalau peneliti menganggap Homo rhodesiensis ini sebagai manusia Afrika. Bentukan fosil Homo rhodesiensis ini bisa dikatakan yang terbaik ketimbang fosil manusia purba lainnya karena kondisinya yang memang terjaga. Bersumber dari situs Natural History Museum, manusia yang juga dikenal dengan nama Homo heidelbergensis ini diperkirakan sudah muncul sejak 600.000 tahun yang lalu. Hanya saja peneliti tidak bisa menentukan kepastian waktunya, mengingat situs penggali fosilnya yang sudah rusak. Kemudian yang keenam yaitu Homo naledi. Fosil Homo naledi ini juga ditemukan di Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Info dari Smithsonian National Museum of Natural History menunjukkan kalau peneliti masih belum memahami apa-apa tentang manusia satu ini. Hal itu dikarenakan tidak adanya temuan fosil hewan ataupun alat di sekitar situs. Bahkan gambaran dari kehidupan manusia purba ini juga masih tidak jelas. Hanya saja ada sisi unik dari Homo naledi, yaitu bentukan giginya yang tidak serupa dengan spesies Homo lainnya. Lalu yang ketujuh ada Homo floresiensis. Manusia purba satu ini punya julukan kurcaci dikarenakan ukuran tubuhnya yang kecil. Fosilnya pertama kali ditemukan di Pulau Flores dan diperkirakan sudah hidup 190.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Para peneliti juga memperkirakan karena ukuran tubuhnya yang kecil, Homo floresiensis hanya berburu makhluk hidup yang tergolong kecil dan kemungkinan termasuk kadal ataupun komodo.
Dan tubuhnya yang kecil ini diperkirakan merupakan hasil adaptasi hidup di pulau terpencil dengan kondisi makanan yang terbatas dan tak terlalu banyak predator. Namun ada juga beberapa yang beranggapan kalau ukuran tubuh mereka kecil bukan disebabkan karena hasil adaptasi lingkungan, melainkan sudah dari dulu bahkan sebelum mereka beranjak ke Flores. Dan yang terakhir yaitu ke-8 ada Homo erectus. Banyak peneliti yang yakin bahwa Homo erectus adalah manusia pertama di Afrika. Subspesies yang terkadang dikenal juga sebagai Homo ergaster ini diketahui juga sebagai manusia paling tua yang punya bentukan seperti manusia modern. Contohnya seperti kaki yang relatif memanjang dan lengan yang lebih pendek ketimbang tinggi tubuh. Fosil dari Homo erectus ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois. Pada saat itu, Dubois memberinya nama dengan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang tegak. Menariknya, walau dikatakan sebagai manusia Afrika, fosil manusia ini malah belum pernah ditemukan di benua tersebut. Nah, itulah 8 manusia purba yang pernah hidup berdampingan dengan kita. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan kalian ya.